Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat, kita membahas tentang teori perilaku konsumen. Ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility cardinal. Yang kedua adalah pendekatan nilai guna atau utility ordinal. Pendekatan nilai guna utility cardinal yaitu kepuasan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya suatu kepuasan konsumen dapat dinyatakan dengan perhitungan secara matematik. Sedangkan pendekatan nilai guna utility ordinal itu kepuasan konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif karena tingkat kepuasan konsumen merupakan anggapan atau pendapat seseorang yang secara subjektif dan tidak bisa dilakukan perhitungan secara kuantitatif. Pendekatan marginal utility cardinal itu bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau nilai guna setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif karena asumsinya bahwa terjadinya konsistensi more is better. Artinya kalau yang banyak ya yang lebih baik. Hukum Gaussian juga berlaku, itu law of diminishing marginal utility, yaitu bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan barang yang dikonsumsi akan bertambah dan pada titik tertentu akan menurun. Jadi pada saat seseorang mengkonsumsi 1 unit barang, kemudian dia akan menambahkan 1 unit barang kembali menjadi 2 unit barang, tingkat kepuasannya juga bertambah. Kemudian dia menambahkan 1 unit barang untuk dikonsumsikan, maka nilai kepuasannya pun bertambah sampai seterusnya pada suatu titik tertentu mencapai titik kejenuhan, kebosanan, sehingga nilai kepuasannya akan berkurang dan lama-lama tingkat kepuasannya akan menurun. Konsumen selaku berusaha untuk mencapai kepuasan total. Yang pastinya konsumen berusaha untuk mencapai tingkat kepuasan secara maksimum dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Ada konsep dasar utility. Utility sendiri adalah kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Total utility adalah kepuasan total dalam mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Ada marginal utility. Marginal utility sendiri adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satu satuan barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya penambahan 1 unit barang akan bertambah pula tingkat kepuasannya. Semakin mengurangi suatu barang, maka tingkat kepuasannya juga berkurang. The law of diminishing marginal utility. The more of one good consumed in a given period, the less satisfaction and utility generated by consuming each additional marginal unit of the same goods. Semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, semakin menurun tambahan kepuasannya. Artinya pada saat seseorang mengkonsumsi barang dan jasa, kemudian dia menambahkan 1 unit barang, maka tingkat kepuasannya juga bertambah. Jadi pada satu titik tertentu mengalami kejenuhan dan kebosanan, sehingga tingkat kepuasan yang diperoleh dari orang tersebut itu semakin berkurang dan semakin lama semakin menurun. Di sini ada kurva diminishing marginal utility. Trips to club. Kunjungan pertama total utility-nya 12. Kunjungan pertama marginal utility-nya 12. Jadi tingkat satisfaction-nya itu 12. Kemudian kunjungan kedua ke klub tersebut seorang menaikkan tingkat kepuasannya. Jadi tingkat kepuasannya bertambah menjadi 22 untuk total utility. Dan marginal utility-nya 10. Untuk perhitungannya di sini total utility bertambah dari 12 menjadi 22. Jadi pertambahannya adalah 10. Jadi kalau untuk marginal utility pertambahannya 10. 22 dikurang 12 yaitu 10. Jadi marginal utility-nya adalah 10. Kemudian kunjungan ketiga total utility-nya 28. Terjadi penambahan tingkat kepuasan dari 22 menjadi 28. Berapa marginal utility-nya? Tinggal 28 dikurang 22. 6 unit. Ya, 6 utility.
atau 6 kepuasan. Kemudian pada trip to club kunjungan keempat, total utility-nya bertambah jadi 32, tingkat kepuasannya bertambah jadi 32. Maka berapakah marginal utility? 32 dikurang 28 itu 4 ya. Jadi marginal utility-nya adalah 4. Kemudian kunjungan kelima, total utility atau satisfaction-nya itu 34. Berapakah marginal utility? 34 dikurang 32 itu 2 marginal utility-nya. Kemudian kunjungan ke-6, total utility-nya 34. Berapakah marginal utility-nya? Ya, jadi 34 pada kunjungan ke-6, kemudian dikurangi 34 pada kunjungan ke-5, jadi 0. Jadi pada saat ini sudah terjadi kejenuhan atau kebosanan dari pengunjung klub tersebut. Jadi marginal utility-nya 0, mengalami penurunan. Ini yang disebut dengan diminishing marginal utility. Jadi pada awalnya terjadi penambahan tingkat kepuasan ya. Awalnya pertama kali puas itu 12, kemudian bertambah 22, bertambah 28, bertambah 32, bertambah 34. Nah, pada saat kunjungan 6 dan 5 itu tingkat marginal utility atau tingkat marginal satisfaction-nya itu berkurang. Bahkan pada titik kejenuhan itu pada trip to club pada ke-6 kalinya, yaitu marginal utility-nya 0. Dan indifference curve, indifference curves dengan cara kedua, yaitu mendasari penentuan tingkat kepuasan menggunakan metode ordinal. Tingkat kepuasan diukur melalui order atau ranking, tapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Misalnya kita ambil contoh dua komoditas, yaitu buah jeruk X dan apel Y. Untuk mendapatkan X dan Y, konsumen dihadapkan pada kendala keterbatasan dana. Karena itu konsumen dapat mengubah-ubah kombinasi X dan Y yang dibeli sedemikian rupa sehingga jika salah satu diperbanyak jumlahnya, maka yang lain mestinya dikurangi agar kepuasan yang diperoleh konsumen tetap sama. Fenomena ini dinamakan dengan kurva kepuasan sama atau indifferent curve. Definisi indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent curve juga memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Bisa dilihat di sini, ini adalah kurva indifferent curve ya. Jadi bisa melakukan pembelian ya. Di sini bisa dilihat pembelian untuk yang X itu jeruk, Y itu apel ya. Kita bisa beli jeruk 50 dengan apel 20. Kalau kita punya uang dengan anggaran ya yang bisa disesuaikan, apabila kita beli jeruk 50 dan beli apel 20. Nah, kemudian bisa juga dengan anggaran yang sama kita bisa beli jeruk 40 dengan apel yang 20. Ini terjadi apabila buah jeruknya berbeda harga. Karena itu kita bisa beli 40 jeruk dengan 20 apel. Ataupun sama, kita bisa beli 30 jeruk dengan 30 apel, atau 20 jeruk dengan 30 apel. Nah, ini untuk kita konsumsi. Jadi kita bisa membeli berbagai macam kombinasi barang jeruk dan apel sesuai dengan budget atau anggaran kita ya. Jadi kita juga bisa beli jeruk 20 dengan apel 50.
ya, tergantung variasi ya. Jadi kalau variasi kita dalam mengkonsumsi, asalkan jangan kombinasi seperti membeli 40 jeruk dengan 40 apel. Nah, ini di luar dari garis preferred, artinya di luar dari garis anggaran. Jadi di luar dari garis anggaran. Ya, kalau kita beli 40 jeruk dengan 40 apel, maka titiknya adalah titik D. Titik D ini itu di luar garis anggaran. Ya. Nah, baik. Kemudian secara teoritis suatu indifferent curve memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Konsisten, ya, jika dikatakan kombinasi A lebih disukai daripada B, B lebih disukai dari C, dan maka A mestinya lebih disukai dari C dengan dalil maka kurva indifferent tidak ada yang berpotongan. Kalau indifferent curve, ya tingkat kepuasannya sama, ya. Kalau kita beli berapa jeruk dengan berapa apel dengan tingkat kepuasan yang sama. Ada yang namanya marginal rate of substitution atau MRS yang sebenarnya menunjukkan kemiringan dari kurva indifference curve. MRS selalu negatif dan mengukur pertukaran trade-off dua komoditas. Ada kondisi utilitas konsumen yang tidak berubah. Karena prinsip inilah ya, maka kurva indifferent mempunyai kecenderungan cembung terhadap titik asal. Ada yang namanya budget line, ya, garis anggaran. Untuk membangun konsep mengenai preferensi, pertama-tama dibutuhkan mengembangkan konsep apa pilihan yang dibuat oleh konsumen. Daerah yang fleksibel ditentukan, pendapatan konsumen, harga-harga barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, untuk mengkaji secara teoris tentang kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, perlu diketahui faktor-faktor. Ada PX itu harga produk X, PY harga produk Y, M pendapatan konsumen. Contohnya di daerah visible bagi konsumen dalam mengkonsumsi satu barang adalah sebagai berikut. Jika diketahui masing-masing variabel harga X 500 unit, harga Y 250 unit, pendapatan itu 10.000. Berapa jumlah X dan Y yang dapat dibeli? Titik A M dibagi PY sama dengan 10.000 dibagi 250 unit, 250 rupiah per unit dapat 40 unit. Jadi kalau uangnya 10.000, harganya itu 250 rupiah per unit dapat 40 unit. Sedangkan kalau yang untuk titik B itu MPX, di sini pendapatannya uangnya 10.000 dibagi per unitnya itu harganya 500, maka yang bisa dia beli 20 unit. Nah, ini sesuai dengan anggaran atau uang yang dia punya. Kalau dia ingin mau beli produk X, maka dia beli 20 unit karena harganya 500 per unit. Tapi kalau dia ingin beli produk Y, maka dia hanya bisa beli 40 unit, ya, karena harganya 250 unit per unitnya 250 unit. Maka yang bisa dia beli 40 unit. Kalau misalkan di luar dari itu, maka di luar anggaran. Karena itu kita harus memperhitungkan kalau kita ingin beli, ya, batasnya. Kalau untuk yang produk A sesuai dengan anggaran yang kita
punya. Kalau kita ingin beli produk B, maka sesuaikan juga dengan anggaran yang kita punya. Keseimbangan tujuan dari model perilaku konsumen. Konsumen behavior adalah untuk menentukan preferensi pendapatan dan harga barang mempengaruhi pilihan konsumen atau consumer choice. Diasumsikan bahwa tujuan dari konsumen itu adalah untuk memaksimalkan tingkat kepuasan atau utility, subjek to batasan bahwa untuk membeli barang konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dibelanjakan. Di sini ada kurva, ya, kurva makanan, pakaian, ya. Yang garis lurus merah ini adalah budget line, ya, budget line. Sedangkan yang garis melengkung itu adalah indifferent curve, IC. Nah, bisa dilihat di sini yang sesuai yang masih di dalam garis anggaran itu yang IC1. IC1 ini masih dalam garis anggaran, di dalam garis anggaran, bahkan kurang, ya, kalau dia ingin membeli barang-barang yaitu satu makanan, 3 makanan, ya kan, dengan beberapa pakaian. Ini untuk yang indifferent curve ini masih dalam anggaran. Kemudian kalau yang indifferent curve yang kedua ini melewati garis anggaran, ya. Jadi kalau pasnya itu di B3, di B3 ini, di B3 ini dia mentok pada garis anggaran. Kalau IC3 ini udah di luar garis anggaran, ya. Pada umumnya konsumen dalam keadaan seimbang bila tingkat kemungkinan tertinggi yang ia dapatkan dihadapkan dengan sejumlah pendapatan yang disediakan dan harga barang X, dan Y berlaku. Ada kurva konsumsi pendapatan, ya. Kurva konsumsi pendapatan dibentuk dengan menghubungkan titik F, E, dan S, di mana ketiga titik tersebut merupakan kepuasan maksimal pada garis kendala anggaran masing-masing. Bisa dilihat di sini, ini konsumsi pendapatan, jadi FES, ya, terjadi kenaikan garis anggaran, ya. Pertama garis anggaran F naik menjadi garis anggaran E, naik menjadi garis anggaran S. Bisa disesuaikan dengan tingkat pendapatan mereka. Pada garis anggaran F itu mentok membeli 3 unit, ya, masing-masing 3 unit X dan 3 unit Y. Sedangkan kalau untuk sesuaikan dengan garis anggaran yang naik E, maka yang paling maksimal untuk barang yang dibeli dari X dan Y itu 5 dengan 5, ya, 5 unit, masing-masing 5 unit, X 5, Y 5. Kemudian untuk kenaikan garis anggaran di S, maka unit yang bisa dibeli itu 7 unit, X 7, Y pun 7 unit. Nah, ini bisa dilihat dari garis anggaran, dari indifferent curve, tingkat kepuasannya. Kurva yang memperhatikan jumlah komoditi yang ingin dibeli, ini kurva angle, ya, yaitu kurva yang memperlihatkan sejumlah suatu komoditi yang ingin dibeli konsumen per periode pada berbagai tingkat pendapatan total. Baik, itu saja. Untuk selebihnya bisa kalian baca kembali pada slide yang ada di ruang student. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.